Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nupita Sari dari lokal PBA 5B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penggunaan aplikasi SPSS dalam menguji sebuah data, yaitu pada video pertama saya kali ini itu tentang uji validitas. Sebelumnya, saya mau minta maaf jika dalam praktek video nantinya ada suatu kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaklumi, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Masuk ke langkah-langkah uji validitas. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian validitas itu. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi, pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, untuk membuat instrumen yang valid harus mendapat perhatian yang khusus dari setiap penelitian. Suatu alat pengukur dikatakan valid apabila alat itu mengukur apa yang perlu diukur oleh alat tersebut. Misalnya, jika kita ingin mengukur berat suatu benda, maka bisa menggunakan timbangan. Begitu juga dengan aplikasi ini. Misalkan kita ingin dalam sebuah penelitian, maka kita ingin menguji suatu data kita itu apakah valid atau tidak valid, maka kita bisa menggunakan dengan yang namanya uji validitas. Nah, uji validitas ini itu terbagi menjadi, jika kita ingin mengujinya ada terbagi dua, yaitu uji secara manual yaitu menggunakan rumus dan uji menggunakan aplikasi. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS, langsung masuk ke variabel Q yang ada di bawah sebelah kanan ini. Nah, setelah itu masuk ke kolom nama, itu diberi kode sesuai apa yang kita inginkan. Di sini saya mengetik X1 sampai X7 ya. 2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Nah, setelah itu ubah kolom desimal menjadi 0. Nah, jika sudah, pada kolom label ini berupa penjelasan dari kode yang ada di sini. Karena saya tidak ingin, maka tidak apa-apa. Jika tidak diisi juga tidak apa-apa. Jadi di sini saya tidak mengisinya. Langsung saja masuk ke data view-nya. Nah, kan di sini ada sudah diberi tanda X1 sampai 7. Jadi kita masukkan data yang ada di Excel. Kita masukkan. Di sini saya sudah menyediakan datanya dan langsung masukkan saja. Kita copy. Di sini saya mengambil 1 sampai 10 aja ya. 2 sampai 10 agar data yang kita uji itu tidak terlalu banyak. Tapi untuk jika keseluruhan juga tidak apa-apa, namun saya sini mengambil hanya 2 sampai 10. Jadi langsung kita copy dan masukkan ke data SPSS, aplikasi SPSS. Paste. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini ada ketinggalan di variabel Q tadi. Pada kolom ini kita beri tanda total. Nah, di sini dirubah juga menjadi 0. Nah, jadi di sini akan muncul angka juga, tidak pakai koma lagi. Nah, jika sudah masuk ke analyze, karena di sini kita ingin melakukan uji validitas, maka kita masuk ke correlate dan bivariate. Nah, jika sudah, Ctrl A dan masukkan ke kolom variabel.
Untuk person, to toilet, dan flag significant correction itu tetap saja. Jika sudah langsung oke. Maka akan keluar hasil output yang akan kita uji tadi. Nah, jika sudah keluar output hasil data yang kita uji, maka kriteria validitas dapat dilihat sebagai berikut. Pengambilan kriteria validitas itu jika signifikan to toilet lebih kecil daripada 0,05, maka data dinyatakan valid. Jika signifikan to toilet lebih besar daripada 0,05, maka data tidak valid. Nah, bisa kita lihat di sini X1 yang dilihat itu adalah sig to toilet yang di tengah dan totalnya. Jadi X1 signifikan to toilet adalah 0,006, maka data ini adalah lebih kecil daripada 0,05, maka untuk X1 itu datanya tidak valid. Kemudian X2 sig to toiletnya adalah 0,066, yang mana itu artinya lebih besar daripada 0,05, maka data ini valid. Untuk X3 itu 0,001, lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak valid. X4 0,081, itu lebih besar daripada 0,05, maka data valid. X5 sama juga ada 0,01, artinya lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak valid. X6 0,174, artinya lebih besar daripada 0,05, maka data valid. X7 0,662, lebih besar daripada 0,05, maka data dinyatakan valid. Nah, jadi dari data X1 sampai X7, data yang valid yaitu dari X2, X4, X6, dan X7. Jadi untuk data X1 dan X3 itu datanya tidak valid. Kiranya itu saja yang saya dapat sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.